Kun Fayakun. Itu kan berarti kalau yang tadi nabrak Pak Kiai itu kira-kira jin muslim atau jin kafir tuh? Wah, itu belum tanya waktu itu. Iya, beneran itu. Saya lupa. Bener, saya itu cuma tinggal lihat hidungnya mancung kayak orang Arab, ya sudah. Nggak lihat KTP jinnya. Saya nggak lihat KTP. Aduh. Karena memang saya nggak cuma bilang aja, udah, tugas sudah selesai, kamu udah ketemu sama saya, berarti gimana sekarang? Ya sudah, saya pergi aja, bilang gitu deh. Pergi aja, habis pergi tuh pagi aja jalan muter di sini ya. Alhamdulillah aman dia kakinya. Saya itu cuma tinggal lihat hidungnya mancung kayak orang Arab, ya sudah. Kadang itu kalau saya lagi bisa ngelihat bareng-bareng sama teman-teman makan itu kan saya liatin aja. Ya walaupun berdoa saya lihat mana yang berdoa, nah itu yang saya amati satu-satu, ya kelihatan kalau di situ masih ada jinnya. Walaupun masakan itu masakan atau makanan itu makanan yang halal. Iya masih. Ya walaupun berdoa saya lihat mana yang berdoa, nah itu yang saya amati satu-satu, ya kelihatan kalau di situ masih ada jinnya. Yang saya amati dari penonton yang kemarin di sini, beberapa kasus di sini, kalau umpamanya ada jin ilmu umpamanya, itu ketahuan saya ilmu itu, ini jin ilmu itu tahu. Tapi yang namanya dajjal itu ya kalau ibu saya ceritain atau pemirsa di rumah saya ceritain, dajjal itu gimana? Yang saya lihat itu di ilmu itu kan jin ya. Ya. Biasanya yang saya amati manusia itu ketempelan jin, kesurupan. Gitu ya? Ya. Nah yang saya amati dari dajjal itu lucu. Jadi jin yang di dalam tubuh manusia, entah itu ilmu, itu ditempelin dajjal. Jadi udah manusia, ada jin ilmu, tempelin dajjal. Dan dajjal menguasai. Dan dajjal menguasai jin tersebut. Bentuknya seperti apa kalau dajjal yang ada di sana? Yang dajjal yang saya diizinkan oleh Allah Ta'ala terlihat itu kayak mata aja satu gitu. Jadi mata satu, dia tangannya kayak ada tangan tuh banyak dia. Jadi jin tuh dikuasai kayak seperti tangannya dia. Seperti itu. Mata aja. Mata aja satu. Glup, kedip gitu. Kedip gitu aja. Nah, ini memang kalau ini apa ini yang namanya dajjal ya. Okay. Memang kita harus pahami bahwa saya sendiri diizinkan mengetahui oleh Allah Ta'ala bahwa itu dajjal. Kita harus pahami bahwa saya sendiri diizinkan mengetahui oleh Allah Ta'ala bahwa itu dajjal. Kita harus pahami bahwa saya sendiri diizinkan mengetahui oleh Allah Ta'ala bahwa itu dajjal. Saya aja mau belajar agama. Pak Ustadz, iya. dia jiwa sosialnya tinggi. Iya, ngerti. Gitu. Saya bisa lihat kamu. Iya. Kamu nggak bisa lihat saya. Saya lihat. Lihat kayak apa coba? Pak Ustadz Danu yang belakangnya teman-temannya saya tahu. Temennya siapa coba? Tahu. Lah ngarang aja kamu Pak itu. Pak Ustadz, ya namanya orang manusia yang bisa melihat jin itu, ya pasti itu udah ketahuan berarti apa? Memang digangguin jin. Kayak Pak Ustadz. Pak Ustadz ngeliat saya. Enggak. Ini kan bukan saya. Enggak. Tahu. Enggak. Berarti Pak Ustadz berarti gangguan jin. Enggak. Ya sudah, makanya udah santai aja. Ya udah. Ya. Udah. Ya. Kamu masuk di dalam tubuhnya lagi Mbak Mala, nanti tunggu waktunya keluar. Ingat. Tunggu waktunya keluar. Tapi kalau nanti. saya belajar lagi, sama saya belajarnya sama saya. Buat ngobatin orang ya? Hah? Buat ngobatin cincin yang luka-luka malah enak. Saya nggak, pokoknya saya nggak mau. Pokoknya saya mau ngobatin orang aja, Pak Ustadz. Saya
Kenapa? Kenapa saya penghalang Dajjal? Kenapa? Belakang kamu. Di belakang kamu. Siapa? Kamu Dajjal, kamu gak akan takut sama jin kan? Iya. Di belakang saya emang ada siapa? Saya lihat Lihat kayak apa coba? Pak Ustadz Danu yang belakangnya teman-temannya saya tahu. Aku tahu kamu siluman. Siluman apa? Siluman. Gak usah nebak-nebak kamu. Siapa kamu? Aku Joko Ismanu Herlambang. Gak takut. Aku juga nggak takut sama kamu. Aku perlihatkan bahwa kamu akan dicincang nantinya. Kamu mulai hari ini, seluruh para malaikat akan memegang kamu. Seluruh utusan-utusan akan memegang terahmu. Seluruh para utusan yang ada di belakangku akan memegang kamu atas izin Allah Ta'ala. Seluruh para utusan akan memegang kamu. Kamu mau saya hancurkan? Kamu mulai hari ini, seluruh para malaikat akan memegang kamu. Seluruh para utusan yang ada di belakangku akan memegang kamu atas izin Allah Ta'ala. Kalau kiai yang benar, ustadz yang benar, tidak mungkin dia bisa melihat jin. Kadang ada orang yang ngeyel. Bohong kamu. Buktinya Nabi Sulaiman alaihi salam bisa melihat jin. Selalu dikiaskan kepada Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Ini jelas kias wal farid. Tidak beres lah dikiaskan sama para nabi. Imam Al-Baihaqi telah meriwayatkan riwayatnya dari Ar-Rabi' dalam kitab Manaqibus Syafi'i. Beliau mengatakan, Sami'tu Asy-Syafi'i yaqul. Ar-Rabi' pernah mendengar bahwasanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, Man za'ama annahu ra'al jinna abtalna syahadatahu illa an yakuna nabiyyan. Barang siapa yang mengaku-ngaku bisa melihat jin, kami batalkan syahadahnya. Kami batalkan persaksiannya. Kecuali dia itu adalah seorang nabi. Jelas ya? Nabi Sulaiman nabi bukan? Nabi. Dibatalkan enggak? Tidak. Lah ente siapa itu kan? Yang ngomong bukan saya. Yang ngomong Imam Asy-Syafi'i. Yang membuat kaidah ini Imam Asy-Syafi'i. Quran surah 72 Al-Jinn ayat yang ke-6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ya, masyaallah. Sungguh ada sementara kalangan manusia yang berkolaborasi minta bantuan kepada jin dalam mengentaskan persoalannya, namun ternyata jin itu tidak membawa solusi melainkan hanya kesengsaraan semata. Ingat betul ini ya. Kalau ada orang berinteraksi dengan jin, minta bantuan dalam kehidupannya, awas, kata Quran, perhatikan betul, kata Quran, jin itu tidak akan memberikan solusi. Hanya mengundang masalah. Bahkan banyak, mohon maaf saya bahasakan di Indonesia ini, kiai dan ustadz itu dukun. Gelarnya kiai dan ustadz. Tapi sayangnya mereka menunggangi itu, dasarnya bukan. Mereka masih interaksi sama jin, mereka masih menggunakan hal-hal yang diharamkan dalam agama. Nanti akan ada bahasan kita insya Allah ke depannya. Lalu ada seorang kiai atau ustadz menuntun atau mengobatin orang yang kena santet dengan cara syar'i. Cuma satu caranya, ruqyah syar'iyah namanya. Ruqyah ini membacakan bacaan syar'iyah dengan syariat, sesuai dengan syariat, maksudnya mengikuti ayat-ayat Al-Quran. Karena kalau orang baca sembarangan juga namanya ruqyah, tapi tidak syar'i, makanya dikatakan ruqyah syar'iyah. Ruqyah bacaan yang ikuti dengan sesuai dengan syariat Al-Quran dan Sunnah. Kalau tuntunannya ruqyah, dibacain ayat ruqyah, membaca Al-Fatihah, membaca ayat kursi, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, beberapa surah tentang Nabi Musa dengan Fir'aun, lalu ditiupkan ke badan orang yang sedang kena sihir, maka itu syar'i, nggak ada masalah. Kan gitu. Menggunakan tuntunan Nabi SAW, daun bidara,
yang dihancurin, ya. Daun bidara ini kalau Indonesia bilang apa namanya, apel India, pohon apel India, diambil daunnya itu lembar, kemudian dihancurin. Ya, kalau kita sekarang bisa di blender, dicemplungin di air, dirukyah, airnya boleh diminum, boleh dipakai mandi, gitu kan. Ini juga bisa menggunakan minyak zaitun, minyak habas sauda yang dirukyah, itu juga bisa. Ya, kalau caranya sesuai dengan syar'i, dia membacakan ayat-ayat saja sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada masalah. Tapi kalau dia pakai sihir juga, banyak orang begitu, kiai atau ustadz tapi pakai mantra-mantra juga, dia juga pakai jin dengan alasan dia menggunakan jin muslim. Nggak boleh Bapak Ibu sekalian, tidak boleh berteman, menikah, ngobrol sama jin, haram. Apapun alasannya, ini untuk khadam saya lah dan seterusnya, tidak perlu, kita nggak butuh khadam. Khadam itu ada dari manusia. Orang yang mau kerja kita panggil, itu boleh, kita bayar gaji. Jin nggak boleh, karena jin yang sudah kerjasama sama manusia itu golongan fasik dan kafir. Pasti mereka punya konsekuensi, mereka punya permintaan-permintaan kesyirikan. Ini berbahaya sekarang.